Demonstrasi kontekstual, mengulas asesmen di ruang kelas, PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024. Kita akan mengulas asesmen pada mata pelajaran Bahasa Inggris di kelas 9, yang mana menggunakan fase D. Pada akhir fase D, peserta didik menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam konteks yang lebih beragam dan dalam situasi formal dan informal. Mereka memproduksi teks tulisan dan visual dalam bahasa Inggris yang terstruktur dan kosakata yang lebih beragam. Elemen yang digunakan adalah menyimak dan berbicara. Tujuan pembelajaran yang terdapat pada modul ajar adalah 1. Mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks, menyatakan dan menanyakan tentang tindakan atau kegiatan atau kejadian yang sedang dilakukan atau terjadi pada saat ini, waktu lampau dan waktu yang akan datang, sesuai dengan konteks penggunaannya. 2. Menyusun teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan tentang tindakan atau kegiatan atau kejadian yang sedang dilakukan atau terjadi pada saat ini, waktu lampau dan waktu yang akan datang, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Materi ajar atau topik yang digunakan pada modul ajar adalah everybody is always in the middle of something, and then jenis asesmen yang digunakan adalah asesmen formatif, dan bentuk asesmennya adalah soal tertulis yaitu uraian, tanya jawab, unjuk kerja, penugasan kelompok seperti presentasi. Apakah asesmen yang digunakan oleh guru telah sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik? Tahap perkembangan peserta didik ditunjukkan dengan adanya asesmen awal, berupa persepsi pada awal pembelajaran, dengan sesi tanya jawab untuk melihat kesiapan peserta didik, dan melihat pemahaman peserta didik tentang yang sudah dan yang akan dipelajari selanjutnya. Sudah terdapat rubrik penilaian dan lembar penilaian sikap, penilaian antar teman, penilaian diri. Namun secara spesifik tidak menunjukkan tahapan perkembangan peserta didik dan pengintegrasiannya dengan asesmen yang dilakukan peserta didik di dalam pembelajaran di kelas. Bagian manakah dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan, budaya, dan karakteristik peserta didik? Untuk menunjukkan kesesuaian antara asesmen dengan aspek lingkungan, budaya, dan karakteristik peserta didik, terdapat pada contoh dialog percakapan kalimat yang digunakan pada gambar yang ditampilkan pada buku siswa dan sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik, karena berkaitan dengan lingkungan sekolah dan aktivitas di dalam kelas yang biasa dilakukan peserta didik. Bagian manakah dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Asesmen yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari tahapan pembelajaran materi yang diberikan. Materi diberikan secara bertahap. Setiap habis menelaah satu materi, guru memberikan asesmen formatif. Kemudian jika sebagian besar siswa sudah memahaminya, baru dilanjutkan ke materi berikutnya. Selain itu, di setiap awal pertemuan selalu diberikan asesmen awal berbentuk persepsi dan tanya jawab dengan peserta didik untuk melihat pemahaman dan penguasaannya terhadap materi sebelumnya. Bagian manakah dari asesmen yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran? Asesmen tersebut sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik. Hal ini dapat dilihat dari adanya persepsi di awal pembelajaran, di mana guru mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Selain itu, adanya asesmen formatif pada bagian inti, berupa penugasan dalam bentuk diskusi kelompok dan presentasi. Namun, pada akhir kegiatan tidak terdapat refleksi tentang materi yang telah dipelajari. Akan tetapi, sebagai umpan balik, guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik, dan memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai mengerjakan soal dengan benar diberi paraf
peserta diberi nomor urut peringkat untuk penilaian portofolio. Jika saya menjadi guru di kelas tersebut, hal yang ingin saya tingkatkan untuk memaksimalkan efektivitas asesmen peserta didik dengan memperhatikan tahapan perkembangan, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik adalah 1. Memfasilitasi pembelajaran dengan berbagai media mengajar dan integrasi teknologi dan media informasi yang dapat meningkatkan partisipasi peserta didik dan motivasi belajar peserta didik. 2. Memberikan kesempatan sama rata kepada semua peserta didik untuk mencoba, melibatkan mereka secara aktif dalam pembelajaran. 3. Memperhatikan karakteristik peserta didik seperti kebutuhan belajar, gaya belajar, kesiapan belajar sebelum membuat modul ajar untuk menyiapkan asesmen sehingga bisa lebih tepat sasaran dan dapat meningkatkan kemampuan peserta didik. 4. Memberikan materi asesmen yang relevan dengan kehidupan mereka sehingga apa yang dipelajari bisa diterapkan dalam kehidupan mereka. 5. Untuk mengetahui tahap perkembangan dan kesiapan belajar peserta didik, saya akan memberikan asesmen awal dengan berbagai bentuk seperti tanya jawab, kuis, dan lain-lain. 6. Memfasilitasi asesmen dengan pengaplikasian metode berdiferensiasi konten, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih asesmen yang ingin mereka kerjakan. 7. Aspek penilaian terhadap asesmen juga harus disampaikan supaya peserta didik mendapatkan gambaran yang jelas dan dapat mengukur kekuatan dan kelemahan mereka. Kemudian mengkomunikasikannya dengan guru. 8. Memberikan feedback atau umpan balik terhadap semua kegiatan asesmen yang dilakukan peserta didik.